Kita mulai pengajian kitab Asy-Syifa pada pagi hari ini, melanjutkan batas pengajian yang kemarin yang telah disampaikan oleh Mang Kiai Hartono. Kemarin sudah sampai halaman 158, sekarang halaman 159. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila, dan dikatakan, kana syaja'u adalah pemberani. Kana syaja'u adalah pemberani, itu huwa adalah pemberani itu alladzi, ialah orang yang yaqrabu, yang dekat, minhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza danal adu, apabila menyerbu apabila musuh telah menyerbu. Di sini kemarin yang disampaikan, yang dibahas oleh Mang Kiai Tony, disampaikan bahwa ketika perang sudah berkecamuk, ya, dan mata-mata sudah mulai memerah, artinya sudah sangat seru pertempuran tersebut, para sahabat kemudian mendekat, gitu ya, mendekat berlindung kepada Rasulullah SAW. Artinya bahwa Rasulullah SAW ketika perang berkecamuk itu adalah menjadi orang yang paling dekat dengan musuh. Jadi garda paling depan. Para sahabat pun pada berlindung di samping dan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mendekat kepada Rasulullah SAW itu menjadi berani ketika artinya tumbuh keberaniannya ketika dekat dengan Rasulullah SAW. Di sini bisa dikatakan bahwa pemberani itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW ketika musuh menyerbu, likurbihi, karena dekatnya orang tersebut, ya, minhu, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi karena dekatnya dengan Rasulullah SAW, maka orang tersebut menjadi pemberani. Jadi di kita pun apabila kita bersama orang yang sangat berani, gitu, maka orang yang bersamanya pun menjadi ikut berani. Jadi di sini pun yang terlihat sangat berani itu adalah Rasulullah SAW. Ketika musuh datang, gitu, menyerbu, itu yang pertama kali menyerbu, yang pertama kali melakukan pertempuran itu adalah Rasulullah SAW. Beliau ini sangat pemberani sebagai seorang pemimpin, gitu, sehingga para sahabat yang melihatnya pun menjadi ikut berani karena melihat pemimpinnya sangat berani. Kalau sekarang kan perangnya pemimpinnya biasanya di belakang, hanya nyuruh saja, serbu, gitu ya, atau tembak, gitu. Pemimpinnya hanya perintah aja. Tetapi di sini Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin umat juga panglima perang dalam pertempuran dan juga memberikan contoh keberanian, kepada para sahabat yang ikut berjihad, dan para sahabat pun menjadi berani karena melihat keberanian Rasulullah SAW. Apalagi ketika pertempuran tersebut, di dalam pertempuran itu dekat dengan Rasulullah SAW.
Wa an Anas, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi, manusia yang paling baik, wa ajwadan nasi, dan manusia yang paling pemurah, wa asja'an nasi, dan manusia yang paling berani. Laqad faza'a, ini suatu hari gitu ya, penduduk Mekah ini terkejut. Laqad faza'a, sungguh telah terkejut siapa ahlul Madinati, penduduk Madinah, lailatan pada suatu malam. Ini memberikan bukti keberanian Rasulullah SAW. Bukan hanya berani, tetapi Rasulullah SAW itu paling gesit, berani dan gesit itu saja. Syaja'ah. Suatu malam penduduk Madinah itu dikejutkan gitu ya, oleh suatu suara. Terkejut penduduk Madinah pada suatu malam oleh suatu suara. Pantolako, maka penduduk pantolako nasun tibalas saut. Pantolako, maka bergegas menuju siapa nasun manusia, penduduk Mekah tersebut, kibalas sauti, menuju sumber suara. Jadi penduduk Mekah penduduk Madinah gitu ya, di Madinah Rasulullah tinggal di Madinah, di kota Madinah. Suatu malam penduduk Madinah itu dikejutkan oleh suatu suara yang dikira oleh penduduk Mekah itu dikhawatirkan ada serbuan dari musuh, karena suara tersebut seperti keributan. Kemudian para penduduk Madinah itu berhamburan menuju sumber suara sambil bersiap-siap apabila memang suara tersebut adalah serbuan musuh. Fatalaqqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an, maka berjumpa dengan mereka para penduduk Madinah yang menuju sumber suara itu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an. Rasulullah SAW itu kembali dari sumber suara. Kalau penduduk Madinah itu baru menuju sumber suara, tetapi Rasulullah SAW itu sudah kembali dari sumber suara tersebut, dari arah sumber suara. Para sahabat Madinah, para penduduk Madinah itu berjumpa dengan Rasulullah SAW yang kembali dari arah sumber suara. Qad sabaqahum ila saut, Rasulullah SAW itu telah mendahului dari para penduduk Madinah ila sauti, kepada sumber suara. Jadi Rasulullah bertemu dengan para sahabat, para penduduk Madinah yang baru menuju sumber suara, tetapi Rasulullah itu sudah kembali dari sumber suara, di perjalanan bertemu. Wastabro al-khabar ala farsin li Abi Talhah uryin. Wastabro'a, dan Rasulullah mengklarifikasi, menjernihkan al-khabar, berita, ala farasin, di atas kuda, li Abi Talhah, milik Abi Talhah, uryin, yang tidak, kuda tersebut tidak memakai pelana. Asal uryin itu telanjang, tapi untuk kuda itu tidak memakai pelana. Kuda yang tidak menggunakan pelana itu dikatakan uryin. Jadi Rasulullah SAW
mengklarifikasi, memberikan kabar, ya, memberikan kabar yang sebenarnya kepada para penduduk Madinah yang berbondong-bondong menuju sumber suara. Rasulullah mengklarifikasinya di atas kuda yang tidak berkelana, gitu ya, milik Abi Thalhah. Ini berarti Rasulullah SAW itu sangat gesit. Pertama sangat gesit, ya, pemberani, sangat gesit. Itu sahabat yang lain itu baru pada datang ke sumber suara, Rasulullah sudah balik dari sumber suara. Rasulullah kemudian mengklarifikasi berita tersebut bahwa tidak ada apa-apa. Udah balik lagi, tidak ada apa-apa. Gitu. Wasaifu fi unuki, dan pedang tergantung di lehernya. Jadi Rasulullah sambil menaiki kuda, di atas kuda mengklarifikasi, dan pedang itu tergantung di leher Rasulullah SAW. Biasa pedang itu kalau zaman kita ya biasanya di samping, di pinggang. Tetapi Rasulullah SAW itu menggantungkan pedang itu di leher. Wahwa yakul, dan beliau Rasulullah SAW bersabda, lan tura'u ay la takhafu, nggak perlu, jangan takut, tidak ada apa-apa. Udah balik lagi, jangan takut, tidak ada apa-apa, kata Rasulullah SAW. Jadi tenanglah para sahabat, dan kemudian kembali ke kediaman, ke rumahnya masing-masing. Waqala Imran bin Husain, dan telah berkata Sayyidina Imran bin Husain. Ini sahabat Rasulullah SAW. Malakia, tidak berjumpa siapa Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, katibatan, dengan pasukan musuh, gitu, batalion musuh, illa kana, kecuali terbukti Rasulullah SAW itu awwalu man yadribu, orang yang paling pertama menyerbu, orang yang paling pertama menyerang. Ketika musuh datang, ketika pasukan musuh datang, itu Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pertama memukul, artinya bertempur, orang yang paling pertama bertempur dengan musuh tersebut. Baru kemudian diikuti para sahabat. Inilah keberanian Rasulullah SAW, di mana beliau sebagai seorang pemimpin sangat pemberani, bahkan para sahabatnya pun belum menyerbu, gitu ya, belum masih siap-siap menunggu kedatangan musuh yang menyongsong, tetapi Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling pertama menyerbu, saking beraninya. Walamma ro'ahu, dan ketika melihat kepada Rasulullah SAW, mencari di sini ya. Walamma ro'ahu, dan ketika mencari kepada Rasulullah SAW, siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini kafir Mekah, seorang kafir Mekah. Kalau yang di Madinah yang munafik itu Ubay bin Salul. Ini Ubay bin Khalaf. Ini kafir Mekah pada saat pada saat Rasulullah SAW itu sudah hijrah di Madinah. Ubay bin Khalaf ini
seorang kafir Mekah. Ketika di perang Uhud, ya Yauma Uhudin, pada hari Uhud. Jadi ketika pertempuran di Uhud, Ubay bin Khalaf itu mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa yaqul, dan dia berkata, Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Dia mencari Nabi Muhammad SAW. La najautu in najat. Aku tidak akan selamat jika dia selamat. Aku tidak akan selamat jika dia selamat. Artinya dia mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW itu jangan selamat, gitu. Jangan selamat. Dia mengancam Rasulullah, bertekad, dia bertekad untuk mencelakai Rasulullah SAW, untuk membunuh Rasulullah SAW. La najautu, aku tidak akan selamat in naja, jika dia selamat. Artinya suatu tekad yang sangat-sangat tinggi untuk membunuh Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut, dalam peperangan, ya, sangat antusias ingin membunuh Rasulullah SAW, sehingga kalau Rasulullah itu sampai selamat, aku tidak akan selamat. Artinya dia akan nekat, dia akan nekat membunuh Rasulullah SAW sampai dia sampai dia menjadi korban sekalipun, dia akan nekat. Dia akan nekat. Jadi kalau melihat Rasulullah SAW selamat, itu berada di tengah-tengah kaumnya, dia itu akan menyerbu walaupun dia harus berkorban untuk dirinya. Dia akan menyerbu Rasulullah SAW walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Itu suatu tekad yang diucapkan oleh Ubay bin Khalaf. Ini kemudian tekad tersebut diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tekad tersebut yaitu bahwa dia itu tidak selamat ketika Rasulullah SAW selamat. Nah, di sini baru mencari, dalam perang Uhud itu baru mencari Rasulullah SAW dan berkata, ya, di mana Muhammad? Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Wa qad kana yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina iftada yauma Badrin. Di sini tadi Ubay bin Khalaf itu berkatanya di perang Uhud, ya, di perang Uhud. Berkatanya di perang Uhud. Nanti kejadian dia tewas pun, kejadian dia celaka pun itu di perang Uhud juga, masih di dalam perang yang sama. Nah, ini cerita lagi di perang Badar. Jadi cerita lagi di perang Badar sebelum perang Uhud. Waqad kana yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Ubay bin Khalaf kepada Nabi Muhammad SAW, hinaftada yauma Badrin, ketika dia menembus yauma Badrin pada perang Badar. Jadi Ubay bin Khalaf itu tertawan. Ubay bin Khalaf dalam perang Badar itu tertawan oleh pasukan kaum muslimin, kemudian ditebus oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Jadi ditebus oleh anaknya, kemudian dibebaskan. Ini Ubay bin Khalaf ini bebas. Ketika bebas, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Indi, di sisiku, farsun, kuda.
indi farsun, aku memiliki kuda, aku punya kuda. A'lifuha kulla yaumin, aku memberi makan kuda tersebut setiap hari. Farqan min durotin. Ini farqan ini suatu timbangan, ya, timbangan pada saat itu, yaitu sebesar 16 kati dengan kati Baghdad. 16 kati dengan kati Baghdad. Jadi banyak sekali. Kalau kita sudah gantang, bahasa Sunda sudah gantang. 10 letter itu gantang. Nah, itu 6 parkon itu 6 isinya itu 16 kati menggunakan kati Baghdad. Mindurotin dari jagung. Aku setiap hari memberi makan kuda tersebut 16 kati, sebesar 16 kati farokon mindurotin dari jagung, memberi makan jagung sebanyak 16 kati. Aktuluka, aku akan membunuhmu alaiha, di atas kuda tersebut. Jadi kuda itu sangat besar, sangat gagah, gitu ya, kekar, dikasih makannya pun setiap hari 6, kalau kita 16 liter. Jadi istilahnya parokon di sini satu parok itu. Kalau kita mah satu gantang cuma 10 liter ya. Satu parok jagung setiap hari berarti kuda tersebut sangat besar, makannya banyak dan sangat kuat. Aktuluka, aku akan membunuhmu alaiha, di atas kuda tersebut. Wa faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata kepada Ubay tersebut, Ubay bin Khalaf, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana aqtuluka insyaallah. Ana aqtuluka, aku akan membunuhmu, aku yang akan membunuhmu insyaallah, jika Allah berkehendak. Kalau Rasulullah itu menggunakan kata insya Allah, jika Allah membunuhmu. Jadi tidak sombong di sini ya. Aku akan membunuhmu insya Allah, karena engkau akan membunuhku. Itu kata Rasulullah. Ana aqtuluka insya Allah. Aku yang akan membunuhmu jika Allah berkehendak. Itu setelah pembebasan dari perang Badar, setelah Ubay bin Khalaf dibebaskan setelah perang Badar. Jadi dia mengancam Rasulullah akan membunuh Rasulullah di atas kudanya yang gagah tersebut, yang kuat, yang dia beri makan setiap harinya satu parok jagung. Asalnya ini aktuluka anak, gitu ya. Aku akan membunuhmu, aku membunuhmu aku, aktuluka anak, itu aku. Di sini anak aktuluka itu memberikan penjelasan bahwa akulah yang akan membunuhmu, bukan yang lain, dan tidak meminta bantuan kepada yang lain. Aku sendiri. Anak aktuluka. Jadi kalau misalnya aktuluka aja itu mungkin akan meminta bantuan, bisa meminta bantuan kepada yang lain. Tapi di sini anak aktuluka, aku sendiri yang akan membunuhmu insya Allah jika Allah berkehendak. Itu setelah Ubay bin Khalaf dibebaskan, ditebus dari sebagai tawanan perang Badar. Nah, di dalam perang Uhud gitu ya, di dalam perang Uhud dia mencari Rasulullah SAW. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Dalam perang Uhud. La najautu in najat. Jika aku tidak selamat, aku tidak selamat jika dia selamat. Nah, dia mencari Rasulullah di perang Uhud. Falamma ra'ahu yauma Uhud. Nah, di sini balik lagi ke perang Uhud. Falamma ra'ahu yauma Uhud. Dan ketika dia melihat, di sini ra'a melihat.
Falamma ra'ahu yauma Uhud, dan ketika Ubay bin Khalaf melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud, syadda Ubay ala farsihi, menyerbu. Syadda ini menyerbu dengan sangat keras, gitu ya. Menyerbu dengan sangat keras Ubay bin Khalaf ini ala farsihi, di atas kudanya, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju Rasulullah SAW. Dia memacu kudanya dengan sangat kencang menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu Rasulullah sedang bersama para sahabat. Ubay mencari Rasulullah, kemudian dia menyerbu. Dia menyerbu langsung menuju Rasulullah SAW, memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya. Fa'taradahu rijalun minal muslimin, lalu menghalangi kepada Ubay tersebut siapa rijalun, para sahabat, gitu ya, rijalun, orang-orang gagahnya, minal muslimin, dari kaum muslimin. Para sahabat kemudian menghalangi, para sahabat pemberani menghalangi Ubay, menghalangi jalan Ubay. Dia datang dari jauh melihat Rasulullah, langsung dia mengejar Rasulullah SAW dengan memacu kudanya sangat kencang, ya, memburu, gitu ya, bukan mengejar, memburu Rasulullah SAW dengan kudanya yang sangat kuat tersebut, dipacu dengan sangat kencang, kemudian dilindungi oleh kaum muslimin, dihalangi, dicegat jalannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, hakada, seperti itu. Nah, demikianlah, gitu ya. Demikianlah. Ai khallu tariqahu. Kosongkan jalannya. Hakada. Kalau Rasulullah SAW itu bersabda hakada. Kalau biasanya diterjemahkan hakada itu ya seperti itu, gitu ya. Artinya maksud Rasulullah itu yang dipahami dari kata hakada di kalangan orang Arab saat itu adalah khallu tariqo, kosongkan jalannya. Jadi beri jalan Ubay menujuku, jangan dihalangi. Gitu. Maka kemudian para sahabat mendengar perintah Rasulullah itu langsung menyingkir, tidak menghalangi Ubay. Jadi jalannya itu dikosongkan. Jadi Ubay langsung menuju Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Watanawalal harbata. Kemudian Rasulullah SAW menarik, mengambil tombak minal Harisi, dari Haris bin As-Sammah, dari Haris bin Sammah. Di sini di dalam hadis yang lain itu bukan dari Haris bin Sammah, tapi dari sahabat yang lain. Saya lupa ini nama sahabat satu lagi. Dua hadis ini adalah hadis sahih, gitu ya. Dua hadis ini adalah hadis sahih. Dari mana, dari siapa tombak tersebut diambil? Ada kemungkinan diambil dari yang satu, kemudian saking cepatnya itu terlepas, diambil lagi, terlepas maksudnya terjatuh dari tangan Nabi, kemudian Rasulullah mengambil lagi tombak yang satu sahabat lagi. Jadi yang satu mengambil tombak si Anu, yang satu lagi mengambil tombak si Anu. Jadi sedangkan hadis tersebut sama-sama sahih. Hadis ini yang dikutip oleh musannif ini yaitu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengambil tombak dari Haris bin As-Simmah. Fantafadho biha intifadatan. Kemudian Rasulullah SAW bangkit biha dengan tombak tersebut intifadatan, dengan ini namanya taukid ya.
bangkit rikat dengan cepat. Jadi Rasulullah bangkit dengan cepat dengan tombak tersebut. Tato yaru anhu tato syu'roi. Tato yaru berhamburan. Tato yaru berhamburan anhu dari Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan. Tato yuros sya'ro an zohril ba'ir idzan qada. Tato yaru berhamburan anhu. Nah, di sini anhunya kepada seperti benda gitu ya, al-air, al-ba'ir, kuda. Tato yuras sya'ru, saking cepatnya Rasulullah SAW itu bangkit, maka berhamburan dari Rasulullah SAW. Tato yuras syu'roi, seperti berhamburannya rambut an zohril ba'ir, dari punggung unta, idzan qada, idzan tafadha, apabila unta tersebut bangkit. Ketika unta itu berdiri dengan cepat, maka berhamburan rambut yang ada di punggungnya. Seperti itulah bangkitnya Rasulullah SAW dengan cepat, gitu ya. Sehingga mungkin di sini debu ya yang berterbangan. Tsumastaqbalahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhadapan Ubay an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumastaqbala kemudian menghadap kepada Ubay, gitu ya. Rasulullah menghampiri Ubay, menghadap kepada Ubay. Siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menghadapi Ubay. Fato'anahu, lalu Rasulullah SAW menusuknya fi unukihi, pada leher Ubay. Ubay yang datang dengan cepat, gitu. Dengan cepat. Kemudian Ubay, di sini tidak dijelaskan senjata yang dibawa Ubay itu apa, tombak, apa pedang ya. Tapi Rasulullah SAW sanggup berkelit dari tembasan Ubay tersebut, dan Rasulullah berhasil menusukkan tombak tersebut ke leher Ubay. Toknatan, dengan satu kali tusukan. Dengan satu kali tusukan, tada'da'an minha, yang dengan satu kali tusukan itu tada'da'a, Ubay itu jatuh berjungkir balik, jatuh jungkir balik, minha, dari tusukan tersebut, jatuh minha anfarosihi, dari kudanya, miroron, berkali-kali. Jadi Ubay dengan tusukan tersebut jatuh jungkir balik, lepas dari kudanya dan jungkir balik ke tanah sambil ada tombak di lehernya. Tombaknya ini tombak kecil ya. Wakila, dan dikatakan bal kasaro dilaan, bahkan karena jatuhnya itu sangat keras ke tanah yang berbatu di Arab itu, pecah dilaan, tulang rusuknya, min adlaihi, dari tulang-tulang rusuknya. Bahkan pecah tulang rusuknya. Menurut berita itu bukan hanya tertusuk, tapi karena jatuh itu juga pecah tulang rusuknya. Saking kerasnya tusukan dan saking kerasnya dia mendatangi Rasulullah SAW karena dengan kudanya, kemudian jatuh pun dengan sangat keras sehingga tulang rusuknya pecah.
Faraja'a ila Quraisyin. Lalu itu tidak ada yang setelah jatuh tidak ada yang memburu lagi ya dari sahabat Rasulullah. Dibiarkan Ubay itu faraja'a, kemudian Ubay itu kembali ila Quraisyin kepada kafir Quraisy, kepada kelompoknya. Dia balik kepada pasukan kelompoknya. Itu setelah tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW, justru dia itu tertusuk lehernya dan jatuh sampai pecah tulang rusuknya. Dia mungkin di sini dengan merangkak, dia balik kepada pasukannya. Yaqulu, dia berkata, qatalani Muhammadan, qatalani Muhammadun, telah membunuhku Muhammad. Muhammad telah membunuhku. Bagaimana jawaban orang kafir Quraisy? Wahum yaquluna, mereka orang-orang kafir Quraisy itu menjawab, la ba'sa bik, tidak apa-apa untukmu. La ba'sa bik, tidak apa-apa untukmu. Faqala, dan berkata salah seorang dari orang kafir Quraisy itu, setelah orang kafir Quraisy itu sama-sama menjawab tidak mengapa, kan itu sudah sumpahmu akan membunuh Muhammad. Faqala, berkata salah seorang dari orang kafir Quraisy itu, kalau tadi bareng-bareng, sekarang seseorang berkata, laukana ma bijami'in nasi laqatalahum. Laukana, jikalau ada ma sesuatu padaku bijami'in nasi, pada kelompok manusia, laqatalahum, pasti Nabi Muhammad SAW itu pun akan membunuh mereka. Artinya karena Rasulullah sudah berjanji pula akan membunuh dia itu pada suatu saat gitu ya, ana aqtuluka insyaallah. Walaupun Ubay bin Khalaf ada pada kelompok manusia, artinya bersama-sama orang Quraisy, pasti Rasulullah SAW pun akan menyerbu kepada mereka sama-sama. Hanya Rasulullah itu sifatnya orangnya tidak mencari, walaupun dia juga sudah berjanji, bersumpah akan membunuh Ubay bin Khalaf, tetapi Rasulullah SAW itu tidak mencari, justru yang mencarinya Ubay bin Khalaf. Gitu. Jadi itulah sifat Rasulullah SAW. Beliau akan mempertahankan diri ketika diserbu, bukan mencari untuk menyerang dulu. Demikian pun apabila pasukan telah datang menyerbu pasukan musuh, baru Rasulullah menyerbu. Jadi tidak diserbu, Rasulullah tidak menyerbu, mendatangi duluan. Karena tujuan Rasulullah berjihad itu adalah agar orang-orang kafir itu tidak menghalangi perjuangan Rasulullah SAW. Jadi tidak mencari musuh, tapi kalau mereka menghalangi, barulah dilawan. Alaisa, nah, di sini alaisa qad qala, bukankah dia Rasulullah SAW sudah bersabda, sudah berkata, ini kata temannya Ubay ini, ana aktuluka, aku akan membunuhmu. Bukankah dulu dia Muhammad itu telah berkata kepadamu, ana aktuluka, aku akan membunuhmu. Karena engkau dulu mengancam dia akan membunuhnya. Dia pun mengatakan, ana aktuluka, aku akan membunuhnya. Wallahi, demi Allah, lau basaqo alayya laqatalani. Wallahi, demi Allah, lau basaqo, jikalau meludah Nabi Muhammad SAW alayya kepadaku, artinya jika Rasulullah SAW itu bersumpah akan membunuhmu, itu dianggap meludah gitu ya. Laqad, dia bersumpah kepadaku, basoko meludah kepadaku, laqatalani, pasti dia akan membunuh kepadaku.
Jadi pasti ucapannya itu akan terbukti. Orang kafir pun itu meyakini seperti itu. Karena kejujuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sejak dulu. Jadi mereka itu justru meyakini kejujuran Rasulullah apabila berkata, apabila berjanji. Dari dulu itu mereka meyakini, membenarkan. Tetapi mereka tetap tidak membenarkan apa yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka mengatakan, kalau Rasulullah itu berkata seperti itu, seperti meludah kepadaku, gitu, dengan mengatakan anak abduluka lakotalani, pasti dia akan membunuhku. Famata, lalu mati. Ini Ubay bisarifin, di suatu lembah Sarif, di lembah Sarif, gitu ya, lembah yang bernama Sarif. Ini di kota Mekah. Jadi dia sudah masuk ke kota Mekah, matinya itu sudah masuk ke kota Mekah. Ada suatu daerah di situ, ada yang mengatakan Bukit Sarif, ada yang mengatakan Lembah Sarif. Pokoknya di Sarifin, yaitu suatu tempat yang dinamakan Sarif. Ini sesuai dengan Sarif itu kan artinya berlebihan. Ini sesuai dengan akhlaknya Ubay bin Khalaf itu yang berlebihan kepada Rasulullah SAW sampai mengancam akan membunuhnya. Fi kufulihim, di dalam perjalanan pulang orang-orang kafir Quraisy ini ila Makkah, menuju Mekah. Jadi di dalam perang Uhud itu kan mereka orang kafir Quraisy itu berhasil ya, artinya bisa memukul orang Muslim. Jadi kemudian mereka balik. Nah, Rasulullah SAW pada waktu itu kan naik ke Jabal Uhud, karena pada saat itu para pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memanah dari Bukit Romah itu setelah pertempuran pertama itu menang. Nah, karena menang, orang kafir itu berlarian maka berlarian meninggalkan hartanya. Nah, para pemanah dari Bukit Romah itu turun, gitu, mengambil harta yang ditinggalkan oleh orang kafir tersebut sebagai rampasan perang. Padahal Rasulullah sudah mewasiatkan bahwa apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, kalian jangan turun dari Bukit Romah. Gitu. Tapi para pemanah itu menyangka bahwa ini sudah menang, padahal Rasulullah belum memerintahkan mereka turun. Karena tergiur oleh rampasan perang, maka mayoritas yang ada di Bukit Romah itu turun mengambil rampasan perang, sehingga ketika orang kafir melihat itu, mereka memutar jalan dan memukul balik karena tidak ada perlawanan dari Bukit Romah, dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin terdesak, sehingga Rasulullah SAW pun naik ke atas Jabal Uhud bersama para sahabat yang lain. Akhirnya orang kafir Quraisy, mereka menang saat itu dan balik ke Mekah. Mereka balik ke Mekah, dan disitulah Ubay bin Khalaf ini itu ditusuk oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran itu, dan mereka balik bersama rombongannya dan mati di lembah Sarif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai kesimpulannya, sesuai dengan judul dari pasal ini, yaitu menceritakan tentang keberanian Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat pemberani dan sangat gesit, tidak takut, gitu ya, seperti yang tidak takut mati, gitu.
menyerbu paling dulu, bahkan diancam pun Rasulullah tidak takut. Rasulullah bahkan mengancam balik. Itulah junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam keberanian dunia yang bisa sampaikan. Apabila ada yang salah di dalam membaca, menerjemahkan, menjelaskan, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.